Bapak Ibu semua jemaat Efrata yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita datang bersyukur, menyembah, meninggikan nama Dia. Kita nikmati hadirat-Nya, kita menyembah, minta kekuatan-Nya terus ada dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan untuk kami. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama Engkau. Sebab di dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu kami mendapat hikmat tuntunan dari Engkau Tuhan untuk berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, mengurapi setiap penyembahan pujian kami. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami tinggikan, sebab benar kami sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau Allah yang ditinggikan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, layak ditinggikan, layak disanjung tinggi. Haleluya, haleluya. Sebab hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan, di atas pujian Kau bersemayam. Kami menyembah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan, kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini,
bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Haleluya, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawasan-Mu Tuhan. Haleluya. Bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji. Bukaku akan Engkau, hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Bukaku akan Engkau, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, besar Engkau Tuhan. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Sebab namamu mulia, sebab namamu besar. Pujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Berpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Berpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan bagi Dia, Allah yang mulia. Sorak-sorai bagi Dia, Allah yang layak dipuji. Haleluya. Oh, mari setiap engkau dimanapun kau berada pagi hari ini, datang bawa hatimu, tinggikan namanya, sebab tiada yang lain yang lebih besar daripada nama Yesus. Ya Tuhan, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Tiada yang layak kami tinggikan Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa memberikan apapun Tuhan. Kami tidak bisa membalas dengan apa Tuhan. Kami memberi Tuhan. Kami balas setiap kasih-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami membawa hidup kami, membawa hati kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab ini yang kami punya Tuhan Yesus. Tiada yang lain Tuhan. Engkau layak menerima yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku.
Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, pagi hari ini dengan dalam, dengan kesungguhan hatimu, angkat pujian hatimu, angkat pujian ini dengan hatimu. Haleluya. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari angkat suara kita lebih tinggi lagi, katakan ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, kami bawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, inilah hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Mari sembah, mari tinggikan nama Yesus. Tiada yang lebih besar, hanya nama Yesus. Mari tinggikan, oh kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami, pakailah sesuai caramu Tuhan, oh
ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Sebab Kau Allah yang ajaib, sebab Kau Allah yang besar. Oh, haleluya, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan Tuhan. Ya kami tahu Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang besar. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Bahkan Engkau juga Allah Immanuel dalam hidup kami. Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang menyertai kami Tuhan. Dan saat ini pun kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada Tuhan. Engkau bersemayam di setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya setiap kehadiran-Mu Tuhan, setiap hadiran-Mu Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan. Ada kekuatan baru Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Yesus. Pagi hari ini kami nyatakan Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, amin, tak terbatas Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kami terima Tuhan, terjadi di sini. Mari dengan bersemangat katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Mari jemaat Tuhan dengan iman, ya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Dengan iman kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, kami terima. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Tuhan di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
kesembuhan, sembuhan terjadi di sini, pemulihan. Terjadi di sini. Mari bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Dia. Allah yang besar kuasanya, Allah yang sanggup, Allah yang sanggup kami percaya, Allah yang sanggup kami andalkan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala janji yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, buat segala perkara yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan yang baik dalam hidup kami. Kau yang merancangkan setiap kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami boleh menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, telinga-Mu tak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kami. Pagi hari ini pokok-pokok doa akan dipimpin oleh Bapak Robi. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami Bapak. Kami percaya Tuhan, rencana dan rancangan-Mu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan doa-doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, berkati perekonomiannya, berkati Tuhan setiap presiden dan jajaran di bawahnya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu terus ada bagi setiap pejabat-pejabat yang ada Tuhan, selalu Tuhan bekerja penuh atas bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan kerelaan hatinya Tuhan, dengan hati yang tulus ikhlas berjuang untuk membangun bangsa ini Tuhan lebih maju lagi Tuhan. Biarlah kesejahteraan bagi rakyat Indonesia Tuhan, kemakmuran melimpah bagi bangsa ini Tuhan. Bangsa ini boleh terus maju Tuhan di dalam setiap perekonomiannya Tuhan. Kami bawa juga Kota Semarang Tuhan, di mana kami boleh tinggal Tuhan. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir di kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, di kota ini Tuhan, tidak kurang suatu apapun Tuhan, karena Engkau yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah berkat-Mu Tuhan selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia, terlebih untuk Kota Semarang Tuhan. Biarlah gereja-gereja ini Tuhan selalu membawa kemuliaan demi kemuliaan di dalam mengiring Engkau Tuhan. Gereja-gereja ini Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat gereja-gereja kami Tuhan, terlebih untuk gereja Efrata Tuhan. Biarlah Engkau selalu ada bagi gereja kami ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas gereja ini Tuhan. Kau lawat gereja ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh bertumbuh dewasa Tuhan di dalam iman percaya mereka kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membawa Ibu Pendeta, penasihat kami Ibu Trivena Karunia Jaya. Biarlah Engkau Tuhan selalu menyertai hidup Ibu Karunia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarga besarnya, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Biarlah berkat-Mu selalu ada dan turun atas Ibu Karunia Tuhan. Dan kami membawa juga kepada Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Deyolim beserta keluarga Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu yang sempurna juga terjadi atas keluarga Bapak Pendeta Deyolim Tuhan. Biarlah kesehatan Kau tambah-tambahkan, dan Tuhan berkat-Mu terus melimpah atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas Bapak Deyolim sehingga mampu membawa
gereja ini Tuhan terus bertumbuh dan bertumbuh, membawa setiap jemaat-jemaat yang ada terus bertambah Tuhan, dan dewasa di dalam iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Kami bawa juga hamba-hamba Tuhan pendamping, bila Engkau memberkati setiap kebutuhan mereka Tuhan. Pengurapan-Mu juga ada bagi hidup para hamba-hamba Tuhan ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai hidup mereka Tuhan senantiasa. Kami bawa jemaat-jemaat Gereja Efrata Tuhan, apapun keadaannya saat ini Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Yang lemah Kau beri kekuatan, yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu menyertai setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jadikan jemaat-jemaat kami Tuhan, jemaat-jemaat Efrata terus bertumbuh di dalam iman percaya kepadamu Tuhan, dan tertanam dan setia di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa seluruh pengurus jemaat, juga komisi-komisi yang ada dari sekolah minggu, tinjut, EWM dan Golden Ministry Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh, dan terus Tuhan lebih dekat kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap firman yang ada, yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan, boleh menjadi rema di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya bisa bersama-sama dengan saudara semua di dalam hadirat Tuhan. Dan bahkan saya juga sangat senang bisa menyapa Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu semua di dalam keadaan yang baik, dan semakin baik dan semakin lebih baik lagi, karena terbukti kasih dan hadirat Tuhan yang membuat semuanya itu menjadi baik dan indah di dalam kehidupan kita semua. Sering saya pagi hari ini, mengapa harus melayani? Ya, seringkali di antara kita merenungkan bagian ini. Seringkali di antara kita bertanya-tanya, mengapa sih aku harus melayani? Ketika kita tidak mendapatkan jawaban, maka ketika kita melayani pun, melayani tidak dengan sekuat tenaga, melayani hanya sekedar asal melayani. Tetapi pagi hari ini, kalau kita semua memahami, mengetahui mengapa kita harus melayani, dan ketika engkau tahu akan semuanya ini, saya yakin kita akan makin antusias melayani Tuhan, dan bahkan kita makin menikmati ketika kita melayani di pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, kadangkala di antara kita sangat terobsesi, kita fokus untuk hidup menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya, seringkali kita mengejar bagian ini. Ya, aku harus makin naik, aku harus makin berkembang, aku harus ada di posisi ini, aku harus sampai di level ini, saudaraku. Dan bahkan mungkin di antara kita menginginkan kehidupan kita makin mengembang, bisnis kita, pekerjaan kita, dan segalanya makin mengembang ke kanan ke kiri. Ya, banyak orang percaya mengarahkan hidupnya untuk hal ini. Bahkan di antara kita pun ya merindukan, mengejar supaya hidup ini diberkati. Ya, ekonomi, pekerjaan semua diberkati, bahkan hidup berkelimpahan, saudaraku. Ada banyak anak-anak Tuhan mengejar bagian ini. Bahkan di antara kita pun
merindukan, memimpikan, menginginkan bagaimana hidup itu dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Saudara, ketika kita menginginkan, mengejar akan semuanya ini, tentu tidaklah salah. Tetapi kita harus tahu bahwa bagian ini ya adalah janji-janji Tuhan. Makanya banyak di antara kita fokus untuk mengejar janji-janji Tuhan, tidaklah salah. Bahkan dengan penuh antusias, semangat ya, mengklaim atas janji-janji Tuhan supaya terjadi di dalam hidup ini. Bahkan kita akan penuh sukacita kalau kita menerima, mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, tidaklah salah, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah hadiah atau bonus, atau ini adalah akibat. Ya, akibat dari apa? Karena mungkin hati kita melekat kepada Tuhan, mungkin kita semangat kerja, mungkin kita mengandalkan Tuhan, kita selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal dalam hidup ini. Maka semua janji Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tentu ini sesuatu yang sangat indah. Ini menjadi kehidupan yang sangat penuh dengan sukacita, saudaraku. Ya, tapi tentunya kita pun harus tahu, saudara, bahwa Tuhan itu juga punya tujuan di dalam hidup ini. Di dalam hidup kita Tuhan itu punya tujuan. Makanya Tuhan itu memanggil kita, ya. Tujuan Tuhan adalah sebuah panggilan, saudaraku. Ya, kalau orang memanggil, berarti orang itu punya tujuan. Betul? Ya. Jadi kalau orang itu memanggil, itu berarti ada tujuan. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita, pasti Tuhan punya tujuan, punya rancangan. Ya. Nah, apa tujuan Tuhan memanggil kita? Saudara, tentu Tuhan memanggil kita supaya kita diselamatkan. Iya, ini anugerah ketika kita mau menerimanya. Tapi ada satu tujuan yang paling indah selain keselamatan, saudaraku. Ya, Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk melayani. Dan panggilan Tuhan ini sifatnya melekat menjadi satu kesatuan. Ya, makanya semua orang percaya, saya dan saudara, besar ataupun kecil, biasa ataupun orang yang luar biasa, yang di atas gunung ataupun yang di lembah-lembah, yang di kota, yang di desa-desa, di tempat terpelosok sekalipun, ketika Tuhan memanggil hidup kita, maka Tuhan menginginkan kita pun untuk melayani. Amin, saudara. Biarlah pagi ini kita merenungkan panggilan Tuhan, bahwa Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan, tapi Tuhan memanggil kita untuk kita juga melayani Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, makanya Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus berkata, seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sudah, ini menjadi sebuah teladan, menjadi perintah buat kita semua, supaya kita pun sama seperti Yesus. Perintah Yesus, ajaran Yesus, kita menjadi hamba, menjadi pelayan, saudaraku. Tentunya kita mau melayani Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Nah, ketika kita mau melayani, ya, yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, dan ketika kita bergerak, kita mau melangkah, kita mau terlibat,
dan ada di dalam pelayanan itu, berarti kita sedang menggenapi panggilan Tuhan. Betapa indahnya kehidupan kita, karena ternyata hidup kita ya ada di dalam rencana Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk memanggil kita. Itu sebabnya kalau kita mau melayani, kalau kita mau bergerak, terlibat dan di dalam pelayanan, maka berarti kita sedang menggenapi panggilan Tuhan. Rencana Tuhan menjadi indah, tujuan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo mari kita semua dengan penuh antusias, dengan penuh sukacita untuk kita genapi panggilan Tuhan. Hidup menjadi berarti, hidup kita akan ada nilainya. Kenapa? Karena kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Sudahkah Anda melayani Tuhan? Ya, kalau hari ini engkau belum melayani Tuhan, sampai hari ini belum melayani Tuhan, ini waktunya untuk kita bergerak, berani melangkah, untuk kita melakukan bagian yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan, yaitu apa? Melayani Tuhan. Ya, ada kalanya kita mungkin menjadi hamba, ya, untuk kita melayani Tuhan. Tetapi biar, saudaraku, biar kata orang menilai kita bagaimana, ya, merendahkan kita, biarkan mereka menilai. Ya, mungkin dengan penilaian yang kurang baik, penilaian yang mungkin merendahkan kita. Tidak apa-apa dunia menilai kita seperti itu. Tetapi yang terindah yang kita tahu, kalau kita mau melayani Tuhan, ya, maka Tuhan akan menilai kita dengan sebuah penilaian. Kamu hamba-hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, makanya ini menjadi sebuah keindahan di dalam kehidupan kita. Saudara, mengapa kita harus melayani Tuhan? Ya, kasih itu tidak terbatas, saudara. Kasih itu tidak terbatas. Ya, karena kita mengasihi, maka kita akan taat apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup ini. Kalau kita melakukan ini dan itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, saudara. Dan karena kasih, maka kita akan berani berkorban. Karena kasih, maka kita akan punya kemampuan untuk memperhatikan orang, peduli kepada orang-orang yang mungkin hidupnya susah, kekurangan, mereka yang sakit, mereka yang sedang ada di dalam pergumulan. Hati kita itu akan punya kepedulian, saudaraku. Ya, itu adalah salah satu wujud kasih yang ada di dalam hidup kita. Saudara, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kalau kita melayani Tuhan, sebenarnya kita sedang mengembangkan kasih kita. Ya, Tuhan mau kapasitas kasih kita itu makin bertumbuh, saudaraku. Ya, ketika kita melihat orang-orang di jalan, hati kita peka, kita tidak tahan. Ada orang yang susah, ada orang yang merindukan uluran tangan. Hati kita peka dan kita mau bertindak, kita mau turun untuk memberi pertolongan, untuk mendoakan, mendampingi mereka. Saudaraku, ini tanda bahwa kasih di dalam kita ini sedang bertumbuh. Kasih kita makin mengembang, saudaraku. Amin, saudara. Itu sebabnya mengapa kita melayani Tuhan. Karena melalui pelayanan yang kita lakukan, yang kita hidupi, itu akan membuat kasih yang ada di dalam hidup kita makin bertumbuh.
bertumbuh, saudaraku. Makin indah, saudara. Ya, makanya kita akan bisa memberi. Kita melihat gereja membutuhkan tenaga-tenaga dari kita. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan berdiam diri. Kita akan meresponi, oh gereja butuh tenaga, gereja butuh pemikiran, gereja butuh anak-anak muda. Ya, maka ketika kita mengetahui itu, saudaraku, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan terlibat. Tuhan, ini aku datang ke gereja, Pak Pendeta, ini aku, apa yang aku bisa lakukan? Ya, saudara, saya percaya kalau kita ada di pelayanan, ya, terus melayani dengan apa yang bisa kita lakukan, yang ada di dalam hidup ini, maka kasih kita akan berkembang, bertumbuh menjadi lebih tajam lagi. Dimensi kasih yang ada di dalam hidup kita makin lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, saudaraku. Makanya kasih Tuhan itu akan bersinar di dalam hidup kita. Hidup kita akan memancarkan terang kasih kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita mau melayani Tuhan, saudaraku. Yohanes berkata, inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara, kita mengasihi berarti kita harus mengikuti, melakukan perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita? Yaitu untuk kita mengasihi. Bukti kita mengasihi apa? Kita mengasihi Tuhan itu apa? Ayo kita melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dengan kasih, maka kasih kita pun akan bertumbuh, berkembang. Amin, saudaraku. Mengapa kita harus melayani? Kan cukup. Ya, aku hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, saudara, kasih yang sudah kita terima dari Tuhan itu harus kita impartasikan kepada orang di sekitar kita, ya, supaya kita pun makin dipercaya oleh Tuhan untuk perkara-perkara besar. Loh, yang penting aku kan sudah tahu, ya, sudah tahu bahwa orang percaya itu harus mengasihi. Iya, saudaraku, itu baik, saudara. Tapi jangan sampai kasih itu hanya sebuah teori. Kasih itu hanya sekedar pengetahuan kita. Ya, jangan sampai hanya di situ. Makanya Yohanes berkata di 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ya, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Saudara, kita melayani karena bukti kita mengasihi. Ya, kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya perkataan, bukan hanya teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kasih itu adalah sebuah tindakan yang nyata, saudara. Itu sebabnya ketika kita melayani, kita melayani Tuhan di bagian apapun, itu berarti kita sedang membuktikan, aku ini mengasihi Engkau Tuhan. Dan ketika kita melayani, maka kasih kita makin kuat dan bertumbuh. Amin, saudara. Ya, saya merindukan Bapak Ibu semua, ketika engkau melayani dan melayani, bahkan ketika engkau pun harus berkorban tenaga, waktu, bahkan mungkin uang sekalipun, saudara. Ya, doa harapan saya, saudara semua akan memiliki hati seperti hatinya Yesus. Amin, saudara. Engkau akan bisa memiliki kepekaan, peduli, empati untuk mengasihi
mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ya, yang Tuhan tuntun di dalam hidup kita ini. Ketika kita dipertemukan, gereja butuh tenaga, butuh volunteer, ya, berarti Tuhan menginginkan untuk kita melayani di bagian itu. So, jangan keraskan hati. Ayo, ini waktunya kita mengembangkan kasih yang ada di dalam hidup kita. Biarlah kasih itu memancar di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, mengapa kita harus melayani? Karena melayani membuat kasih di dalam hidupku makin berkembang. Amin, saudara. Mari kita renungkan hidup kita pagi hari ini di saat teduh pemuritan. Saudara, kenapa kita kok hidup ini biasa-biasa saja? Kenapa hidupku tidak berkembang? Kenapa aku tidak disukai oleh orang? Aku tidak punya sahabat yang seperti orang lain. Ya, begitu banyak teman-teman, tapi aku kenapa tidak punya teman yang banyak? Ini waktunya kita ini mengintrospeksi diri. Ya, coba lihat hidup kita, saudaraku. Mungkin kita ini adalah orang yang lebih mementingkan diri kita sendiri, egois. Ya, kadang manusia itu tidak menyadari bahwa ternyata aku ini egois. Ya, memang semua manusia punya sifat ini. Manusia pada umumnya egois, saudaraku. Ini umumnya. Ya, makanya kasih Yesus itu mengubah hidup kita, saudaraku. Ya, ini waktunya kita lihat kehidupan kita. Kenapa kita kok tidak dipercaya oleh orang? Kenapa hidupku tidak naik seperti orang itu? Saudaraku, coba renungkan. Mungkin kita orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang sulit menerima orang lain, saudaraku. Ya, pagi hari ini, mengapa Tuhan memanggil kita untuk kita mau melayani Dia? Mengapa sih kita harus melayani? Saudara, melayani itu akan memampukan kita untuk bisa menaklukkan diri kita sendiri. Seringkali yang menjadi masalah terbesar, mengapa hidup kita tidak berubah? Mengapa hidup kita tidak disukai oleh banyak orang? Kenapa kepercayaan tidak datang di dalam hidupku? Ya, seringkali yang menjadi Goliat itu adalah diri kita sendiri. Sombongnya kita mungkin, egoisnya kita mungkin. Ya, kita sukanya membatasi diri, merasa kita lebih pengalaman, lebih hebat. Makanya kita tidak perlu orang lain. Karena aku begini pun sudah bisa. Ya, sampai hari ini pun aku bisa mengatasi semuanya. Saudaraku, ya, ini tanda bahwa kita adalah orang yang tinggi hati. Makanya ketika kita melayani Tuhan itu adalah sebuah proses juga untuk diri kita. Menghancurkan keakuan kita. Ya, menaklukkan diri kita yang mungkin kita ini tinggi hati, sombong, menutup diri, tidak perlu orang lain, saudaraku. Ya, makanya kita sulit melangkah. Kita tidak mau berbagi pengalaman, berbagi berkat kepada orang lain. Kita tidak mau melayani, padahal ini panggilan yang mulia. Ya, panggilan tertinggi di dalam hidup ini adalah ketika kita mau melayani Tuhan, saudaraku. Ya, makanya ketika kita mau melangkah melayani Tuhan, melayani sesama karena kita cinta mengasihi Tuhan, itu sebuah cara untuk kita menaklukkan diri, menghancurkan keegoisan diri kita sendiri, saudara.
Ya. Filipi berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Amin, saudara. Yesus pun yang adalah Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai bagian yang harus dipertahankan. Aku ini Allah, pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka semua harus tunduk, semua harus datang kepadaku. Sudah, kenapa aku harus datang ke dunia? Itu pemikiran manusia. Tapi Yesus tidaklah demikian. Yesus yang adalah Allah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, saudaraku, menjadi sama seperti manusia, seperti kita. Artinya Yesus ini pun adalah contoh seorang pribadi yang pernah ada di dunia ini, yang mau merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Itu sebabnya Yesus dimuliakan, namanya ditinggikan lebih dari segala yang ada di kolong langit ini. Saudara, ketika kita mau melayani, berarti kita sedang mengikis keakuan kita. Kenapa? Karena kita harus peduli kepada orang lain. Kita harus memperhatikan kebutuhan gereja. Kita harus memprioritaskan kepentingan kerajaan Allah, saudara. Kalau itu kita melayani Tuhan, itu yang akan ada di dalam pikiran, hati, hidup kita. Saudara, istri saya Mary, tahu ya? Semua pasti tahu. Jadi saya pernah dalam hati juga komplain. Sempat memberikan sinyal kalau saya juga komplain kepada dia. Tapi inilah spesialnya istri saya. Dari satu sisi saya bangga dengan nilai hidupnya. Saudara, saya kalau pergi dengan dia, dengan istri saya kemana-mana, kalau ke tempat belanja dan tempat-tempat jalan-jalan gitu dia itu yang dicari apa? Yang dicari itu kalau sepatu untuk ibadah, untuk melayani. Kalau beli baju, rok, beli yang untuk pelayanan. Saya dalam hati sempat komplain juga. Kenapa kalau beli kok semuanya pasti untuk kebutuhan pelayanan, tidak yang untuk sehari-hari. Makanya saudara kalau lihat istri saya, sehari-hari sangat sederhana. Tetapi kalau untuk pelayanan, yang dipikirkan itu, yang dipikirkan, ini nanti untuk pelayanan. Kalau singer, WL untuk ini. Jadi yang dia pikirkan adalah untuk pelayanan. Saya sendiri pun sebagai suami sempat komplain, dan memberi sinyal, kok semua untuk pelayanan, bukan untuk sehari-harinya bagaimana? Saudaraku, itu Mary, saudaraku, istri saya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena hatinya sudah tertuju kepada Tuhan. Amin. Sudah tidak lagi
mengutamakan akan dirinya, ya, untuk kehidupan sehari-harinya, saudaraku, yang di luar pelayanan, ya. Dia tidak lagi memberi porsi yang besar di bagian itu, tapi dia memberikan bagian terbesarnya untuk pelayanan, saudara, ya. Jadi pelayanan itu mengubah sikap hati, sikap hidup kita, ya. Tidak lagi mencari kepentingan diri kita sendiri, tapi Tuhan akan memampukan kita, mengubah kita supaya kita lebih juga punya ruang besar untuk kita memberi bagi pelayanan Tuhan. Amin, saudara. Bahkan ada anak Tuhan itu ngomong dengan saya, bicara dengan saya, yuk dolan, yuk dolan Pak Fik, ojo mung gaweane nang gereja mbek nang rumah sakit terus. Dolan, ya main, saudaraku, ya. Terus terang, ya memang kalau ke mall, saya itu setahun sekali pun belum tentu ke mall, kecuali kalau memang ya karena mungkin dengan teman yang tiba-tiba dalam seketika tidak ada rencana mengajak ke sana, itu bisa saya ke sana. Tapi sangat jarang sekali saya itu ada di tempat-tempat gitu. Ya, kenapa? Ya gimana ya? Ya, bukan berarti Bapak Ibu harus seperti dengan saya, tidak. Ya, karena kalau dipaksa itu akan menjadi penderitaan buat saudara. Ya, jangan ikuti, saudaraku, biar saya menjadi bagian hidup saya gitu ya, karena saya menikmati bagian hidup saya. Tetapi saudara, ada kalanya ketika kita melayani Tuhan, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk kita mengikis diri kita sendiri. Kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri, yang penting aku puas, aku senang, aku dapat. Tidak. Ketika kita melayani berarti kita sedang menghancurkan keakuan. Kenapa? Kita harus berbagi, kita harus menolong, aku harus datang kepada orang itu untuk mendoakan, aku harus memberi nasihat. Padahal aku sendiri repot, aku sendiri pun lagi banyak kegiatan di rumah, aku di rumah harus begini. Tapi ketika ya Tuhan panggil kita untuk kita bergerak, saudaraku, berarti kita sedang Tuhan pimpin proses kita untuk kita memiliki kerendahan hati yang lebih dalam lagi. Itu sebabnya melayani adalah sebuah cara untuk kita menaklukkan diri kita. Amin, saudara. Yang selanjutnya, saudara melayani Tuhan itu kenapa sih? Karena pagi ini saya mau berkata, melayani Tuhan itu berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, tujuan melayani adalah memuliakan Tuhan, dan cara memuliakan Tuhan adalah melayani. Mungkin sampai pagi ini saudara masih bingung, gimana sih aku memuliakan Tuhan? Sebagai ucapan syukur, aku berterima kasih buat kasih anugerah. Cara untuk memuliakan Tuhan, berikan hatimu, hidupmu untuk engkau melayani Tuhan. Amin, saudara. Biarlah melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Ya, ketika kita mau terlibat di dalam, mungkin di gereja, di usher, di kolektan, di singer, WL, di tim ibadah, saudara, ketika kita memberi yang terbaik, ya, orang akan melihat bahwa pelayanan kita adalah pelayanan yang tulus, yang powerful, saudara. Mereka akan bisa berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, makanya mereka memuliakan nama Tuhan. Ya, saudaraku, jadi memuliakan Tuhan caranya dengan melayani. Bahkan kalau kita melayani, itu pun membuat orang lain bisa memuliakan nama Tuhan. Orang di sekitar kita bisa memuji-muji nama Tuhan. Kenapa?
karena melalui hidup kita yang mau melayani Tuhan, apa yang ada dalam hidup kita, ya talenta dan mungkin yang lainnya pun, kalau kita mau pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, itu pastinya menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Makanya Paulus berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Saudara, pagi hari ini mari kita mau melayani Tuhan. Kita mau bergerak, kita mau melangkah untuk melayani Tuhan. Karena mau melayani Tuhan itu membuat hidup kita makin berkembang, makin naik dan makin bersinar. Amin, saudaraku. Ya, mari sama-sama kita berikan hati kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Pagi ini mari ayo berikan hati kita, jiwa kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap waktu di dalam hidup ini kita mau menyatakan rancangan Tuhan, jalan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita makin indah, makin bersinar, karena kita mau menggenapi panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dalam hidup kita. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah membangunkan kita dan membawa kita bisa menyembah, mari kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Bahkan kami boleh bangun pagi ini untuk menyembah-Mu. Terima kasih buat hari yang baru, buat minggu yang baru. Kami percaya Tuhan yang baik akan selalu bersama kami, memberkati semua tim yang sudah melayani, khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Pak Victor pakai semakin dahsyat dalam hidupnya, menggenapi semua kehendak dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan membawa kami makin naik dan semakin naik. Semua indah bersama Tuhan. Kami masuk hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.